Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat Masjid Darul Azkar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Hingga siang ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita, hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat Jumat di rumahnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Sebelum khatib melanjutkan khutbah, khatib berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan tetap dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan lakukan kebaikan setelah melakukan kesalahan untuk menghapuskan dosanya, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat Masjid Darul Azkar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa khatib setiap hari Jumat berwasiat, dan itu adalah merupakan rukun dalam khutbah, berwasiat, berpesan agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pertama adalah karena takwa adalah yang bisa menyebabkan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Tanpa takwa amal ibadah kita tidak dianggap sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima ibadah dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masuk ke surga adalah syaratnya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita masuk surga dengan rahmat Allah dan ridhanya, tapi salah satu yang bisa mendatangkan rahmat dan ridha Allah adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segeralah mendapatkan ampunan Tuhan kalian
dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiket surga kita adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa itu kita berharap dapat rahmat Allah dan dapat ridha-Nya yang bisa membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang surga, apa yang harus kita ketahui? Ada beberapa hal yang bisa menghalangi kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman dengan rukun iman yang 6, tidak meyakini kewajiban kita pada rukun Islam yang 5. Itu adalah hal yang pokok daripada sesuatu yang menghalangi kita masuk surga. Gak boleh kita meragukan tentang Allah, tentang kekuasaan Allah, bahwa cuman Allah yang berhak untuk disembah, bahwa Allah punya sifat yang maha sempurna, Allah punya sifat dan nama-nama yang baik yang menunjukkan tentang akhlak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita wajib beriman dengan malaikat. Ada malaikat, bahkan jumlah malaikat jauh lebih banyak daripada manusia. Yang ketiga, wajib kita beriman dengan Rasul-Rasul Allah dan meyakini bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Wajib kita beriman bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya, terutama kitab Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan di dalamnya, semua adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya adalah bahasa Allah, bukan bahasa manusia. Karena berbeda dengan bahasa manusia, dengan tolok ukur apapun tidak sama dengan bahasa manusia. Yang kelima adalah kita beriman bahwa nanti di hari kiamat akan ada pembalasan. Akan ada pembalasan, yang baik masuk surga, yang buruk maka dia akan masuk neraka. Yang keenam adalah kita meyakini bahwa apapun yang terjadi sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga wajib beriman dan meyakini bahwa salat itu hukumnya wajib, puasa Ramadan adalah hukumnya wajib, berzakat juga hukumnya wajib, dan haji ke Baitullah adalah hukumnya wajib. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Itu di antara hal-hal yang wajib kita lakukan. Kalau tidak, maka salah satu penghalang kita masuk surga adalah kita tidak meyakini rukun iman dan rukun Islam. Ada yang kedua, selain daripada hubungan kita dengan Allah, rukun iman dan rukun Islam itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dengan manusia pun bisa menghalangi kita masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh ulama. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Thauban, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, man mata, siapa yang meninggal, wa huwa bari'un min tsalas, dia tidak pernah melakukan yang tiga ini, atau dia jauh daripada yang tiga ini. Tiga ini harus kita perhatikan. Dakhalal jannah, otomatis dia masuk surga. Tapi dengan syarat rukun iman, rukun Islam dia laksanakan dan dia yakini, tidak ada keraguan sedikit pun. Apa itu yang tiga tadi? Yang mana dia akan selamat. Kalau dia selamat dari tiga sifat ini, maka dia akan masuk surga. Yang pertama adalah al-kibru, yaitu sombong. Al-kibri wal ghululi wad dain, yaitu sombong, makan harta haram, dan hutang yang tak dibayar. Itu tiga, kalau dia selamat maka insya Allah masuk surga dengan syarat rukun iman, rukun Islamnya dia aman, dia sudah lakukan dan dia sudah yakini. Tiga ini adalah semuanya terkait dengan hak manusia. Al-kibru, sombong. Sombong itu apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, siapa yang ada pada dirinya sebesar biji sawi daripada kesombongan. Tidak boleh kita sombong sama sekali, karena sombong adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, karena cuman Allah yang maha besar, cuman Allah yang maha sempurna, cuman Allah yang maha agung. Kita tidak boleh merasa lebih baik daripada yang lain. Tidak boleh kita merasa bahwa orang lain lebih hina daripada kita, atau orang lain lebih rendah daripada kita. Al-kibru, sifat sombong adalah bisa menghalangi seorang masuk surga.
Karena Nabi mengatakan dalam hadis tadi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang mana di hatinya ada sebesar biji sawi kecil sekali, min kibrin, daripada sifat sombong. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'lahu hasanan. Bagaimana kalau ada orang yang bajunya kepengen baju bagus, sendalnya mau sendal bagus? Apa kata Rasulullah? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kalau dia kepengen yang bagus, Allah cinta kepada yang bagus, Allah maha bagus dan cinta kepada yang bagus. Walakinnal kibra, tapi sombong itu apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Batarul haqqi, menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Kalau dia pakai pakaian bagus supaya lebih baik dari yang lain, itu sombong juga. Kalau dia pakai pakaian bagus supaya diderajatkan lebih tinggi dari yang lain, itu sombong juga. Kalau pakai pakaian bagus karena memang kita dianjurkan yang bagus-bagus, bukan supaya lebih baik dari yang lain, maka itu bukan sombong. Kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang bagus, dianjurkan memakai sesuatu yang bagus, rumah kita bagus, tapi bukan supaya lebih baik dari yang lain. Kita dianjurkan untuk pakai baju bagus, bukan lebih bagus daripada yang lain. Kita bukan pakai sendal yang bagus, tapi supaya dipandang lebih bagus daripada yang lain, bukan seperti itu. Jadi, apa itu sombong? Kata Rasulullah, batarul haqqi wa ghamtun nas. Pertama adalah batarul haq, menolak kebenaran. Disampaikan kebenaran, dia tidak menerima. Dia tidak menerima. Di saat dia disampaikan ayat Quran, dia tidak menerima. Disampaikan tentang syariat Islam, tidak menerima. Batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain tidak dibolehkan sama sekali di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Sembahlah Allah, kata Allah dalam Al-Qur'an, sembahlah Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Jangan sekutukan Allah dengan siapapun. Jangan kita mengagungkan manusia seperti mengagungkan Allah. Jangan kita mengagungkan makhluk seperti mengagungkan Allah. Jangan bertumpu kepada makhluk Allah seperti bertumpu kepada Allah. Kalau kita menyamakan makhluk dengan Allah, sudah menyekutukan Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat yang terbaik kepada orang tua. Berbuat yang terbaik kepada orang tua, apakah cukup orang tua? Bidzil qurba, atau kaum kerabat. Wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wal jari dzil qurba wal jaril junub, tetangga jauh maupun tetangga dekat. Was sahibi bil janbi, teman dekat. Wa ibnis sabil, orang yang terlantar atau orang yang tidak punya tempat tinggal, berbuat yang terbaik. Wa ma malakat aymanukum, kepada hamba sahaya kalian berbuat yang terbaik. Kita harus berbuat yang terbaik. Bukan kewajiban kita hanya berbuat baik, tapi berbuat yang terbaik. Yang terbaik. Kalau kita mentransfer untuk orang tua kita, baik. Tapi kalau kita datang langsung dan cium tangan orang tua, lebih baik lagi. Kalau kita siapkan makanan orang tua, baik. Kalau kita suapin orang tua, akan lebih baik lagi. Kalau kita memberikan tiket pulang pergi kepada orang tua, baik. Tapi kalau kita jemput dan kita hantarkan lagi, itu lebih baik lagi. Kita dianjurkan berbuat yang terbaik, bukan hanya kepada orang tua, tapi kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga dekat, tetangga jauh, kepada orang yang terlantar, kepada hamba sahaya. Berbuat yang terbaik. Berbuat yang terbaik. Kita ngasih uang kepada seorang, tapi kalau dengan congkak, bukan yang terbaik. Kita memberikan, membantu seseorang, tapi bukan dengan merasa bahwa kita lebih baik. Kita harus memberikan sesuatu yang terbaik. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tutup ayatnya dengan mengatakan, sesungguhnya Allah tidak cinta, tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Jangan sombong dan membanggakan diri. Kalau ada tamu, ada tetangga, kita datang, kita keluar rumah, bukan kita nunggu didatangin, tapi kita datang, kita keluar rumah, kita yang menegur. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, wala tusair khaddaka linnas, jangan palingkan pipimu dari manusia. Di saat ada yang menegur, ayo palingkan pipimu, hadapin dia dan pandang dia. Wala tusair khaddaka linnas, jangan palingkan pipimu dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan dengan congkak.
Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhrikal arda wa lan tablughal jibala tula. Engkau tidak bisa menembus bumi. Walan tablughal jibala tula, ketinggianmu enggak akan melebihi daripada gunung. Setinggi apapun engkau, gunung akan lebih tinggi dari engkau. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tutup dengan ayat yang sama. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi kita tidak boleh membanggakan diri. Enggak boleh sama sekali apa yang kita miliki untuk lebih baik daripada orang lain. Enggak boleh sama sekali kita melakukan sesuatu untuk lebih baik daripada orang lain. Kalau seandainya kita beribadah, kita menganggap kita lebih beribadah dari yang lain, itu juga termasuk kategori sombong. Itu termasuk kategori sombong. Dan itu bisa menghalangi seorang masuk surga. Karena Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang mana di hatinya sekecil biji sawi daripada kesombongan. Sombong, merasa lebih baik daripada yang lain. Sebanyak apapun ibadah kita, kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kehebatan kita, kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah saudara-saudara kita. Semuanya tidak akan lebih baik daripada yang lain kecuali di mata Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling bagus rumahnya, bukan yang paling bagus bajunya, bukan yang paling bagus kendaraannya, bukan yang paling tinggi profesinya, jabatannya. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang bertakwa pasti tidak sombong. Yang kedua, wal ghulul, harta yang haram, memakan sesuatu dengan harta yang haram, maka itu bisa menghalangi kita masuk surga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kullu lahmin nabata an suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih layak buat dia. Jangan sampai kita makan harta orang lain. Kadang-kadang kita enggak disadari kita makan harta orang lain. Kadang-kadang kita tidak menyadari kita makan harta orang lain. Nabi dalam hadis pernah mengatakan, man ista'malnahu ala amalin farasaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul. Siapa yang sudah dipekerjakan dan kerjanya sudah dibayar, maka enggak boleh dia mengambil di luar upah resmi. Kalau apa yang diambil dari di luar upah resmi, maka itu adalah korupsi, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Enggak boleh seorang ngambil di luar upah resmi. Kalau sudah dibayar, suruh ngajar upah kamu sekian per jam. Hanya itu yang boleh diambil, enggak boleh ngambil dari wali murid, karena itu adalah di luar upah resmi. Ente sudah dibayar, waktu ente sudah dibeli, maka enggak boleh ente ngambil keuntungan lagi dari tenaga yang sudah dibeli oleh orang lain. Ini hal yang sepele sekali, tapi banyak sekali kita melakukan hal-hal yang dilarang di dalam Islam. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah, kata Allah. Siapa yang korupsi, maka dia akan bertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Kalau itu kata Rasulullah dalam hadis, kalau itu berupa kambing, kambingnya akan bersuara, aku hasil korupsi si fulan. Kalau itu sapi, sapinya akan bersuara, saya adalah korupsi si fulan. Kalau itu onta-ontanya akan bersuara nanti di hari kiamat. Semua yang kita ambil di luar hak kita, maka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengambil sesuatu kecuali dengan hak, kecuali memang itu hak kita. Kullu lahmin nabata an suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih layak buat dia. Kita makan yang haram, makan harta orang lain namanya. Kita makan yang haram, makan dari harta orang lain. Di dalam Islam bahkan kita tidak boleh menjual barang di atas harga pasaran, karena menyebabkan yang pembelinya enggak ridha. Ya Ustaz, dia ridha waktu beli, saat dia tahu dan dia menyesal, berhak dia kembalikan. Berhak dia kembalikan. Saya sudah ditipu, berarti kita ngambil keuntungan dari menipu orang. Kita menjual barang KW, kalau kita tidak jelaskan bahwa itu barang KW dengan harga ori, maka itu selisih harga adalah haram buat kita. Kenapa? Karena kita menjual dengan harga ori, kecuali minta ridha kepada pembelinya. Pak, mohon maaf, ini barang KW tapi saya jual dengan harga ori. Alah, nggak apa-apa, saya beli juga, alhamdulillah ridho. Tidak boleh kita memanfaatkan kebodohan orang. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Nggak boleh kita bertransaksi di dalam Islam dengan orang yang tidak tahu. Kita manfaatkan kebodohannya, kita manfaatkan kebutuhannya, kita manfaatkan keterdesakannya, nggak boleh.
kita mengambil manfaat dari hal-hal yang seperti itu, maka kita sudah zalim sama orang lain. Kenapa riba diharamkan? Karena zalim. Riba itu asal mulanya adalah orang berhutang. Orang berhutang biasanya butuh. Saya mau berhutang 5 juta. Oke, saya kasih 5 juta, bayar 6 juta. Berapapun ente minta bayar, dia akan penuhi. Kenapa? Karena dia terpaksa harus berhutang. Tapi ente memanfaatkan kebutuhan orang. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, siapa yang menjual rumahnya di bawah harga pasaran karena dia butuh uang, jangan ditawar. Kalau ente nggak mau beli, biarkan orang lain yang membeli. Kenapa? Karena ente memanfaatkan kebutuhan orang, mentang-mentang dia lagi butuh, ente tindas. Kalau dia jual 700 juta, kita taruh uang 600 juta di depan mata dia, akan dia ambil. Kenapa? Karena dia terpaksa dan butuh, tapi ente sudah nindas dia. Ente sudah nindas dia, memanfaatkan kebutuhannya. Al-ghulul, harta yang haram. Tidak hanya sekedar kita mencuri, tidak hanya sekedar korupsi, kita berbisnis seperti itu pun bisa mendapatkan uang dengan cara yang haram, dan itu bisa menjadikan kita terhalang masuk surga. Yang ketiga adalah ad-dain, hutang. Hutang. Seorang boleh berhutang kalau dalam kondisi terpaksa, bukan boleh setiap saat kita berhutang. Bukan berhutang untuk kebutuhan mewah. Handphone kita masih bagus, jangan ditukar dengan kredit. Mobil kita masih bagus, jangan ditukar dengan kredit. Kita masih punya rumah, jangan beli rumah yang baru dengan kredit. Karena itu berhutang semua. Kita hindarin berhutang. Nabi kita Muhammad SAW selalu meminta kepada Allah perlindungan dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sab wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hutang dan dosa. Nabi minta perlindungan dari hutang dan dosa. Nabi gandeng antara hutang dan dosa. Kenapa? Karena berhutang bisa berakibat dosa. Orang yang berhutang dalam kondisi tidak perlu dan dia berniat untuk tidak membayar hutangnya, maka hukumnya berdosa. Atau orang yang berhutang walaupun dalam kondisi butuh, tapi dia berniat tidak mau bayar hutang, maka berdosa juga. Atau orang yang mampu bayar hutang, dia tunda bayar hutang, juga berdosa. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, matlul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar hutang, dia menunda bayar hutang, maka zalim sama yang mengasih hutang. Kalau zalim, setiap harinya kita zalim sama orang lain. Kita tidak mukul dia, kita tidak mencaci maki dia, tapi kita sudah zalim. Kenapa? Kita tahan hartanya padahal kita mampu kembalikan. Itu hal-hal yang menyebabkan kita bisa terhalang dari masuk surga. Setiap kita menzalimin orang lain, maka pahalanya kita diberikan kepadanya. Dosanya dia ditimpakan kepada kita. Mungkin pahala kita nggak terlalu banyak, maka bisa saja kata Rasulullah, orang yang punya pahala banyak, tapi di hari kiamat nanti bangkrut gara-gara dia harus memberikan kebaikan dan pahalanya kepada orang yang dia zolimin. Salah satu jenis zolim adalah menunda bayar hutang. Matrul ghani zulmun, menunda bayar hutang. Saat mampu bayar hutang, zulmun adalah kezoliman, kata Rasulullah SAW. Nabi kita dalam sebuah hadis pernah mengatakan, man mata fi sabilillah, siapa yang meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, tsumma ash, lalu Allah hidupkan kembali. Enggak ada orang yang dihidupkan kembali, tapi ini cuma kiasan. Tsumma mata fi sabilillah, 2 kali dia mati syahid, berperang di jalan Allah dan mati syahid. Tsumma ash, Allah hidupkan lagi yang ketiga kali. Tsumma mata fi sabilillah, lalu dia mati syahid lagi yang ketiga, harusnya masuk surga. La yadkhulul jannah, enggak akan masuk surga, kata Allah, kata Rasulullah. In kana alaihi dainun lam yaqdi, kalau dia masih punya hutang, dia tidak bayar. Jadi jangan sampai kita meninggalkan hutang. Kalau ada orang meninggalkan hutang dan tidak meninggalkan harta sedikit pun untuk bayar hutangnya, tidak ada satupun di dunia ini yang wajib melunasin hutangnya. Bahkan anaknya sendiri bukan wajib melunasin hutangnya, kecuali anaknya dengan ikhlas dan ridho mau bayarin hutang orang tuanya, maka dianggap sebagai kebaikan. Tapi tidak ada kewajiban siapapun. Kenapa? Setiap orang bertanggung jawab terhadap amal perbuatan dia sendiri, dan ini termasuk kategori dosa. Dosa ditanggung masing-masing. La taziru waziratun wizra ukhra, seorang tidak menanggung dosa orang lain. Itu 3 hal. Kalau kita urut semua 3 hal tersebut, itu semua adalah terkait dengan hubungan antar manusia. Jangan sombong, jangan mengecilkan orang lain, dan jangan ngambil hak orang lain, dan jangan lupa bayar hutang kepada orang lain. Apapun terkait dengan hak manusia bisa menghalangi kita dari masuk surga, karena untuk urusan antar manusia kita hanya bisa minta maaf kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala serahkan sepenuhnya kepada orang yang dizolimi, hanya dia yang berhak untuk memaafkan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hambanya yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang saling mengingatkan dalam kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadihi burhanu al-maqsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al musabbihati bi qudsihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minuna bi qawlihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa an tabi'ihim wa atba' tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi kulli makanin wa zaman. Allahumma thabbit imanahum wa qawwi sultatahum. Allahumma a'idil masjidil aqsa ila rihabil muslimin. Ya innaka tawwabur rahim ya rahman ya rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bithalath wa yanhaakum an thalath. Ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu wa aqimus shalah.